Raudhah, taman surga. Kok nggak semua bangunan masjid para jamaah? Sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhah. Loh, apa kok berani bilang itu pondok pesantren? Ya karena di tempat itu Rasulullah mendidik para santrinya, Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya. Di tempat itu Rasulullah mulang ngaji tenggene santri-santrine, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah lebih sering ke raudhahnya daripada ke masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup berkat. Yang membudayakan yasinan, tahlilan, berkatan, iya pondok-pondok pesantren. Nggih napa nggih? Lah wis saiki kita ajak ngaji sejarah. Sithik-sithik ae. Kalau dirunut dari sejarah, pondok pesantren itu dimulai ceritanya ini mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Jenengan lek maos Quran wonten ayat wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Hud sebagai rasul. Nah, kaum Ad niki nakal-nakal, maka kemudian dihancurkan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Jenengan lek maca Quran wonten ayat wa ila samuda akha wala minal lori. Tidak dari kidul juga tidak dari lor, bal minat tengai, akan tetapi diutus dari bangsa Arab Tengah. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling cerdas otaknya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu bernama Ibrahim alaihi salam. Dan benar, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu pilihan. Cerdas otaknya, fasih lesannya, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Nah sekarang kalau ada al-ulama warasatul anbiya, halo, para ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi-nabi sesudah Ibrahim alaihi salam adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat ganteng, sehingga didawuhaken ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya ganteng. Lah nek kiai pewarise nabi titenono, kiai kuwi rata-rata wajahe lho, sing kiai tenan. Lah kula mboten kiai kok. Lho, lamono mboten ganteng niku nek wis dadi kiai ada aura tersendiri. Mantesi disawangku jan sedep tur ngangeni. Walaupun janjane ora bagus, ning nek wis dadi kiai mengandung aura. Lho umpama nek orang ganteng ora bagus ya ora apa-apa, ora dadi syarat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahzabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dipandang Allah, yang dinilai Allah bukan tubuhmu, bukan wajahmu, bukan nasab keturunanmu, tapi niat dan hatimu. Iki dalile kiai sing orang ganteng. Pun saiki tak urut mang pirengke. Nabi Ibrahim kagungan putra saksma Siti Hajar.
Putranya bernama Ismail alaihi salam, diangkat jadi nabi, dipun paringi pusaka namine Masjidil Haram wonten Makkah. Perjalanane minal Masjidil Haram ilal Masjidil, sampai mriki paham? Ya Allah gak nyaut. Ngaji sejarah niku kudu runut. Maka lek jenengan mboten paham niki sak mengguri ya oon. Dilanjut. Ya wes. Dari Nabi Ismail ini menurunkan bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini melahirkan keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel niku keturunane Nabi Yakub alaihi salam. Eleng-eleng sapa ngerti engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Bani Israel niku keturunan saking Nabi Yakub. Bani Israel iku bangsa wong pinter, wonge pinter-pinter ning serakah. Mulai dulu serakah bukan hanya urusan ekonomi, sampai gudange Nabi. Gudange Nabi niku Bani Israel. Nabi paling kathah niku Bani Israel. Dari 124.000 nabi sing paling kathah niku keturunan Bani Israel. Dan Bani Israel itu serakah, maunya nabi-nabi itu dikuasai oleh mereka. Ndak boleh ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Makanya sampai sakniki ndak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale Kanjeng Nabi sanes keturunane Bani Israel. Wong Bani Israel gak kira gelem nampa. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, direbut sama Bani Israel untuk dibani Israelkan, dijadikan sebagai Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam niku nabine wong Eropa. Nabi Ayub niku diutus ten negara Yordania. Akhirnya dipundhut putu mantu dening Nabi Yusuf yang Bani Israel, dipun angsalaken kalih putu putrine Nabi Yusuf asma Siti Rohmah. Akhirnya diboyong ten Israel, bangsa Yordania, bangsa Eropa kelangan nabi. Mergo diboyong nang Israel, akhirnya bangsa Yordania, Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, wis tahun duwe nabi walaupun akhirnya kelangan. Daripada Indonesia setiap ada nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, rong dina maneh tangkep polisi. Itulah nasib nabi-nabi di Indonesia. Halo? Lanjut mboten nih, itunya bernama Is. Nah, dari Is ini yang melahirkan keturunan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, niku nek diurut munggah nasabe jelas teko Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabe. Ngono. Sing ora patek jelas nasabe iki wong Pilang Wetan. Lho iso-iso ngono-ngono kuwi nek diurut munggah tekan Bathara Kala. Engko nang diurut mendhuwur tekan Raja Firaun. Engko diurut mendhuwur tekan Qarun. Engko diurut mendhuwur tekan Abu Jahal. Halo? Halo? Ora patek penting. Sing penting kitanya, karena yang dinilai Allah bukan mbah-mbah kita, kakek-kakek kita. Yang dinilai Allah adalah prestasi kita, kebaikan kita. Betul?
Apa artinya kalau mbah-mbahnya orang baik-baik, tapi kalau kitanya orang yang ndak genah? Ya mending mbah-mbahnya orang-orang biasa, tapi kitanya luar biasa, betul? Oh no, wis ngene ae, pokoke ayo ndandani awake dhewe-dhewe. Pun ngoten mawon pesen kula, ora usah didawak-dawakke, engko digoreng. Wong saiki niku ceramah 1,5 jam, berarti 90 menit toh. Nah, yang 80 menit itu baik, bagus. Yang 10 menit elek. Lha iku sing ditampilno iku sing 10 menit. Mulane jenengan harus bijaksana dalam bermedsos. Itu saja pesan saya. Ambil sisi baiknya, hilangkan sisi buruknya. Itu kalau niatnya mau berjihad lewat medsos. Jangan malah memprovokasi umat, kasihan umat, mumet. Wis toh ayo. Ya Allah wis gak tak terus nih. Pokoknya nek ajaan kita ya ayo ibda binafsik. Kita mulai memperbaiki dari diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, kalau Nabi Ismail dikasih pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil Aqsa. Runutan dari masjid ini turun sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra-nya minal masjid ilal masjid. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe perbatasan. Pertama yang dilakukan adalah bangun masjid yang kemudian disebut Quba. Ini masjid yang menjadi rutinitas Rasulullah setiap malam minggu. Jadi setiap Sabtu sore, malam Ahad, Rasulullah tindak menuju ke Masjid Quba. Imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik onta, naik kuda untuk ke Masjid Quba. Karena Rasulullah ngalap barokah saking tumurunipun ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Para jamaah, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Maka semua jamaah haji, jamaah umroh itu pasti berkunjung ke Masjid Quba untuk iktikaf dan menjalankan sholat. Mudah-mudahan yang hadir ikhlas ikut majelis mulia hari ini, dimudahkan Allah untuk bisa ke sana. Kesana lo tanganku nondiarai. Bener ya? Oh ya wis bener kulon kono berarti pas. Muga-muga digampangno karo Gusti Allah. Ya Allah. Niku Masjid Quba iki nggone nok Madinah. Sama nek mboten ngertos Madinah niku kilene Madiun. Ya leres kok Madiun ngulon terus engko tekan Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid lagi, dan masjid itu sekarang terkenal dengan nama Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi di Madinah, yang paling dicari-cari adalah Raudhah. Semua pengen masuk ke Raudhah, sampai antri-antri. Dan sekarang untuk bisa masuk ke Raudhah harus pakai tasreh, namanya surat izin. Kalau nggak bawa tasreh surat izin dari muassasah, nggak bisa masuk ke Raudhah. Kenapa semua berebut ke Raudhah? Karena Raudhah adalah taman surga. Itu sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid yang luas itu semuanya dianggap sebagai taman surga?
Kok hanya tempat itu antara daleme Kanjeng Nabi sampai mimbare panjang 27 meter, lebar 16 meter, kurang lebih, soalnya aku dewe ora tau ngukur. Kenapa hanya itu yang disebut raudhah, taman surga? Kok enggak semua bangunan masjid para jamaah? Sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya raudhah. Loh, apa kok berani bilang itu pondok pesantren? Ya karena di tempat itu Rasulullah mendidik para santrinya, Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya. Di tempat itu Rasulullah mulang ngaji tenggene santri-santrine, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah lebih sering ke raudhahnya daripada ke masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berdasarkan penelitian riwayat hadis. Malaikat Jibril itu jauh lebih sering menemui Rasulullah di raudhahnya, di pesantrennya, daripada di masjidnya. Gitu loh Bu. Jadi pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren termasuk pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ini besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah. Semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah masuk surga. Sak wali santrine nek bayare syahriyah ora telat, orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren semua insya Allah masuk surga. Ada pejabat kok mau datang di pondok ketika ada acara, insya Allah pejabatnya masuk surga. Nek nyumbang, halo, dilanjut betul. Bukan Nabi lek dawuh gini sayang, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah, man safahani dakhalal jannah wa man safaha man safahani dakhalal jannah, man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Kama qala. Kok mantuk-mantuki ngerti artinya apa Bu ya? Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Terus siapa bersama aku masuk surga. Siapa yang pernah belajar ngaji bersama orang yang pernah belajar ngaji kepada aku masuk surga ila yaumil qiyamah, terus ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah. Santrine Kanjeng Nabi nggih kathah Bapak Ibu. Keng tebe-tebe wonten santri saking negara Jerman namine Suhaib Ar-Rumi, wonten santri saking India. Halo? Mbok gak dirungokno. Namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Budal mondok nyantri ten gene Kanjeng Nabi. Wonten saking Afrika namine Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren diakatakan serius niku biasane santrine keng tebih-tebih. Mang tingali, mang titeni, pondok-pondok besar, pondok-pondok sepuh niku rata-rata santrine keng tebih-tebih. Halo. Dilanjut napa mboten? Oke, kalau minta dilanjut tolong diperhatikan, saya minta waktu 10 menit lagi. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine, rungono tuh sayang, tenggene pondok pesantren mriku. Setelah adanya raudhah dan pondok pesantren, Rasulullah niku mengeluarkan doa istimewa yang diaminkan seluruh malaikat, diaminkan sahabat-sahabat utama. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Maka meskipun Mekah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Mekah simbol amal, Madinah simbol ilmu.
amal dengan ilmu lebih utama ilmu, karena ilmu tanpa amal tetap ada, tetap jalan, tapi amal tanpa ilmu tidak diterima, tidak dianggap amal. Betul? Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti perbandingan bulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Kalau bulan purnama sudah muncul, maka cahaya bintang pun akan redup. Betul? Ya Allah, serati gatek ke aku rasa semangat sampai anak tiwas leko petentengan memek wes saya kita lanjut. Kanjeng Nabi mulang santri-santri ini ten pondok pesantren. Dah santri ini Kanjeng Nabi niku saking tebe-tebe, kepala pesantren ini namine Abu Hurairah. Jadi pondok pesantren niku wis mulai wonten kawit zaman Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi kata yang diajak ngasuh pesantren Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wong wedok sing paling tak cintai Aisyah, wong lanang sing paling tak cintai bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu berkaitan dengan pendidikan. Istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus saiki diurut, Kanjeng Nabi mulang sahabat, sahabat mulang tabi'in, tabi'in mulang tabi'in, terus mudun ringkes waktu ini wis mepet sampai tekan Indonesia. Yang membawa Islam ke Indonesia adalah para aulia yang di Indonesia kita kenal dengan Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya ada beberapa kurun, ada Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo niku. Halo? Ya Allah. Iya. Menyebarkan Islam ke Indonesia masuk mulai abad ke-14. Jadi rondok telat Bapak Ibu ngapunten, masuknya Islam ke Indonesia itu dibanding negara-negara lain agak telat. Abad 14 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Loh, Islam harus merambah Eropa itu abad ke-7. Tenggene Spanyol, tenggene Rusia, abad ke-7. Sama lek krungu ana wong maca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu orang Rusia. Lah nek Imam Bukhari tonggomu kan bakul sego goreng. Halo? Wes, Islam sudah nyampe ke Mesir, kawasan Afrika akhir abad ke-6. Amr bin As diangkat jadi gubernur di sana. Islam masuk ke Irak abad ke-7 awal. Khalid bin Walid yang menyebarkannya di sana. Islam sampai ke Iran awal abad ke-7. Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Mbuh tak ceritani ngene ora paham, ora paham. Lah masuk Indonesia wis telat abad ke-14. Mulane dadi budaya masyarakat Indonesia ki acara apa wae wajib telat. Ini cocok karo masuknya Islam di Indonesia yang telat. Ana kiai diundang ceramah ba'dal zuhur, tekone ya jam 3. Rasa keplok ra lucu. Yo, nek ora telat ora Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Apa maneh wong NU diundang Baksul Masail jam 8 pagi, prakteke barasar. Lah, telat itu kan identik dengan ketinggalan.
Aja kaget lek Indonesia ki apa-apa ketinggalan. Disiplin ilmu pengetahuan ketinggalan, budaya ketinggalan, perekonomian ketinggalan, teknologi pilang wetan, Jepang kabeh kuwi Yamaha Jepang. Ayo nyaut Yamaha, Toyota, Motorola, Kawasaki, Mitsubishi, Suzuki, jenang Kudus, jenang Kudus, gudeg Jogja, wajik Magelang, wingko babat, soto Lamongan, pecel Madiun. Jadi harusnya kita itu jadi umat terbaik, kuntum khaira ummatin, tapi kenyataannya bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lho mergo mlebune Islam nang Indonesia ki telat. Mulane masyarakat kita ki acara apa ae ya wajib. Semakin telat semakin Indonesia. Loh, kalau tidak telat ya tidak Indonesia. Loh, kita itu kadang-kadang maaf nggak bangga dengan produk sendiri, dengan negara sendiri. Kita malah lebih bangga dengan produk luar. Makanya lagu Indonesia Raya kayak lo, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Di sana tuh di mana? Kan mestinya di sinilah ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sinilah aku berdiri. Tapi ya aja dirubah, engko mbok rubah. Ora entuk engko ngane-nganehi kowe. Di sinilah aku berdiri. Ya coy pakeme di sanalah ya di sanalah. Anggapan kowe lek nyanyi dari luar Indonesia. Ngono. Halo. Mulane sing apik-apik ya di sana, sing di sini tiba sing elek-elek. Lho ora ngandel. Sing apik-apik tiba di sana. Halo. Sing apik-apik tiba di sana, ora di sini kok. Wedhus sing apik, wedhus Australia. Di sana. Sampeyan terima oleh wedhus kacangan sing bungkringen kuwi. Lho jajal to. Sing apik-apik kok di sana. Ana kacang enak ya kacang Cina. Wong sing ngiciri lho, wong Pilang Wetan. Tapi diarani kacang nangka. Sing apel sing larang ya apel Australia. Anggur sing apik anggur Amerika. Jajal. Rumput sing kuat rumput Jepang. Kunci sing kuat kunci Inggris. Lah sing wekmu apa? Gula kuwi, gula Jawa ndelewer kaya curek kuwi. Anyel lho. Kowe ora bangga karo wekmu dhewe kok. Mbah. Lah iya. Lah para wali menyebarkan Islam di Indonesia melalui wadah namanya pondok pesantren. Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim iki nggih pondok pesantren nang Gresik kono. Raden Rahmatullah Sunan Ampel bangun pondok pesantren ning Ampel Dento Surabaya. Lho santrine Jeneng Sunan Ngampel niku mirip santrine Kanjeng Nabi. Wonten santri sing putrane piyambak namine Maulana Makhdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Wonten putrane melih namine Sayyid Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat. Ana santri niku putra dari ulama terkemuka Maulana Ishaq. Namanya putranya itu Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya teko Palembang namanya Raden Husain kemudian menjadi Adipati Terung. Wonten santri putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan garis miring Raden Fatah kemudian menjadi
raja Islam pertama, sultan kerajaan Islam pertama yang di Demak Bintoro. Bahkan wonten santri sing mantan berandal, namanya Raden Syahid, jejuluk Berandal Lokojoyo, kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijogo.